Di era global seperti sekarang ini, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi semua orang. Karena lewat pendidikan, kita bisa mengenal pengetahuan yang lebih luas lagi. Maka dari itu, adanya channel studi plastik ini, saya ingin mengajak kamu semuanya belajar mengenai ilmu perplastikan secara lengkap, detail, dan tentunya gratis buat kalian. Karena pembahasannya tidak ada di pendidikan normal pada umumnya. Makanya, sayang banget kalau video ini nggak ditonton. Jangan di-skip-skip ya nontonnya, biar nggak gagal paham. Bagi teman-teman semua, dimanapun Anda berada, pasti tidak asing lagi ketika mendengar kata plastik. Ya, kantong plastik yang sering kita gunakan sehari-hari untuk menyimpan atau membawa barang belanjaan, ternyata itu hanya sebagian contoh kecil tentang plastik. Pada kenyataannya, banyak sekali ragam plastik yang harus Anda ketahui. Mungkin dari kalian juga ada yang bertanya-tanya, apa sih plastik itu? Siapa penemunya? Bagaimana cara membuatnya? Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang paling utama, mari kita flashback dulu ke masa lalu sebelum plastik ditemukan. Orang-orang zaman dulu masih menggunakan alat atau barang yang terbuat dari kertas, kaca, logam, bahkan material alam seperti batu dan tanah liat untuk digunakan mereka sehari-hari. Namun, seiring berkembangnya zaman, orang-orang mulai merasakan bahwa bahan tersebut tidak efisien lagi ketika digunakan. Mereka ingin yang lebih revolusioner, barang mudah didapat, serta harga yang relatif murah. Maka, para peneliti masa itu mulai bereksperimen mencari bahan alternatif pengganti. Tepatnya pada tahun 1862, Alexander Parkes, seorang ilmuwan berkebangsaan Amerika, berhasil menciptakan bahan plastik organik pertama di dunia dari selulosa. Apa itu selulosa? Selulosa adalah struktural dinding sel tanaman atau yang kita kenal serat tanaman, yang kemudian ia proses dengan bahan pelarut, seperti alkohol dan zat padat berupa lilin berwarna putih transparan. Campuran material ini mempunyai karakter yang fleksibel, memiliki ciri-ciri seperti karet, namun terbuat dari bahan organik selulosa. Inilah yang menjadi cikal bakal pembuatan plastik. Alexander Parkes adalah orang yang pertama kali memperkenalkan plastik pada sebuah eksibisi internasional di London, Inggris pada tahun 1862. Dengan formula kimia yang tepat, menghasilkan bahan plastik yang ringan, lentur apabila dipanaskan, dan keras apabila suhunya turun. Plastik temuannya ini ia namakan Parkesine, yang termasuk ke dalam golongan termoplastik. Bahan plastik ini bisa dibentuk produk sesuai kebutuhan. Namun, sayangnya setelah dites uji coba, masih belum sempurna untuk dijadikan bahan alternatif pengganti. Karena produk yang dihasilkan masih rawan retak dan sangat mudah terbakar. Ditambah lagi bahan baku yang sulit didapatkan, menjadi kendala untuk diproduksi massal ke masyarakat luas. Namun, dengan penemuan plastik Parkesine ini, menjadi titik acuan para peneliti lain untuk mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. Akhirnya, pada tahun 1909, seorang ilmuwan kenamaan asal Belgia, yaitu Leo Hendrik Baekeland, berhasil menciptakan plastik sintetis pertama, berbahan dasar fosil, fenol, yang dicampur dengan formaldehida atau pengawet plastik termosetting, kemudian dikondensasi pada mesin rakitannya, yang ia namakan mesin Baekeland. Reaksi kondensasi ini menghasilkan bahan plastik yang lebih kuat dan tahan terhadap suhu tinggi. Plastik temuannya ini ia namakan Bakelite. Bakelite menjadi bahan plastik pertama yang mewakili kemajuan ke era modern. Kemudian temuannya ini diperkenalkan pada masyarakat umum dalam sebuah konferensi kimia. Terlihat semua orang antusias ketika Leo Hendrik Baekeland menampilkan produknya, karena terlihat sebagai barang mewah. Dengan bentuk yang sangat futuristik, menjadikan barang-barangnya bernilai jual yang cukup tinggi. Makanya tak heran waktu itu orang-orang banyak yang mau bekerja sama dengannya. Bakelite ini bisa dicetak produk dalam berbagai bentuk, sesuai kebutuhan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Banyak yang terbantu dengan plastik temuannya ini di berbagai bidang, contohnya bidang elektronik. Banyak komponen luar barang elektronik memakai bahan Bakelite, karena materialnya yang kuat sehingga aman dan mudah saat digunakan. Karenanya, banyak barang elektronik yang beralih menggunakan bahan Bakelite. Dalam hal ini, Bakelite lebih baik daripada plastik temuan terdahulunya. Bahan baku lebih murah untuk dibuat. Selain itu, bahan ini dapat dicetak dengan sangat cepat, yang merupakan keuntungan dalam proses produksi. Kemudian, di bidang kendaraan, material ini hampir dari setengah total suku cadang kendaraan dan menjadi komponen utama di bagian dashboard, gagang pintu, pipa, dan bagian lainnya.
Kemudian di bidang kelistrikan, polimer ini banyak digunakan sebagai kontak isolator dan dudukan lampu. Selanjutnya, di bidang makanan dan minuman, ada beberapa bagian produk tertentu menggunakan bahan ini yang berguna untuk menutup produk agar tidak mudah terkontaminasi udara, sehingga tidak mudah basi. Selain bakalat berhasil di bidang lainnya, nyatanya plastik ini mampu merambah di bidang perhiasan juga. Karena jenis plastik ini unik, kelasnya hampir menyamai emas dan perak, membuatnya perhiasan menjadi sangat berharga. Sekian dulu ya pembahasan kita kali ini, dan saya ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak video ini. Semoga wawasan kita jadi bertambah dan bermanfaat bagi semua orang. Nantikan juga kelanjutan video-video lainnya, karena saya akan terus mengupdate pembahasan-pembahasan menarik seputar dunia perplastikan hanya di Studi Plastik.